Perkenalkan, nama saya Awal. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan buret yang baik dan benar. Oke, sebelum kita masuk ke praktikum, saya akan jelaskan dulu apa itu buret. Buret adalah alat laboratorium yang terbuat dari kaca. Dia memiliki skala dan juga keran di bagian bawahnya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk meneteskan reagen cair yang digunakan dalam percobaan atau eksperimen di mana dia menggunakan ketepatan atau presisi. Salah satu contoh penggunaan buret adalah pada proses titrasi. Nanti kita akan belajar bagaimana cara titrasi menggunakan buret yang baik dan benar. Oke, kita langsung masuk ke praktikumnya. Saya akan menjelaskan dulu bagian-bagian buret. Yang pertama, itu ada ujung atas buret, fungsinya untuk memasukkan reagen cairan ke dalam buret. Yang kedua ada skalanya. Skalanya itu untuk menentukan volume reagen cair pada buret yang telah keluar. Terus bagian bawahnya ada keran. Keran di sini fungsinya untuk mengatur masuk keluarnya reagen cairan di buret. Oke. Buret yang kita gunakan untuk praktikum pada hari ini yaitu buret makro dengan kapasitas 50 mili. Langsung saja kita mulai praktikumnya. Yang pertama kita lakukan yaitu mengisi reagen cair ke buret untuk menentukan apakah buret bisa digunakan atau tidak. Silakan. Mengisinya tidak usah terlalu banyak. Kita coba sedikit aja dulu. Kita lihat apakah buret yang digunakan bocor atau tidak. Jika buret yang digunakan tidak bocor, berarti kita bisa menggunakan buret untuk proses titrasi. Bisa lihat, ini buretnya tidak bocor, berarti bisa kita gunakan. Setelah buret yang digunakan sudah dicek, yang kedua yang kita lakukan yaitu mengisi buret dengan reagen cair sampai volume 0 pada skala buret. Buretnya bisa diisi dulu lebih dari skala 0 yang pertama. Oke, setelah lebih dari skala 0, volume yang lebih itu bisa dibuang atau dikeluarkan. Oke. Untuk menentukan skala sudah 0 atau tidak, kita melihat dari meniskus yang ada di buret. Meniskus itu adalah diagram lingkaran atau cekungan. Untuk reagen yang tidak berwarna itu dilihat dari meniskus bawah. Oke, di sini. Untuk reagen yang berwarna itu dilihat dari meniskus atas atau bagian atasnya di sini. Oke, buretnya sudah diisi sampai volume 0. Yang ketiga yang kita lakukan yaitu melakukan proses titrasi pada sampel. Oke, sampel yang kita gunakan sudah dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Oke teman-teman, bisa dilihat sambil diperhatikan bagaimana proses titrasi atau bagaimana cara titrasi yang baik. Reagen yang keluar dari buret itu tidak boleh terlalu cepat dan tidak boleh terlalu lambat. Jadi disesuaikan. Oke, setelah reagen cair keluar dari buret, pada Erlenmeyer itu sambil dilakukan penggojokan. Untuk penggojokannya itu berlawanan arah dengan jarum jam. Penggojokannya tidak boleh terlalu lambat dan tidak boleh terlalu cepat.
sampai kapan kita melakukan titrasinya? Titrasi dilakukan sampai terjadi perubahan warna sesuai dengan literatur. Oke, jadi tergantung dari percobaan atau eksperimen yang kita lakukan, teman-teman. Pada eksperimen kali ini, kita tunggu sampai terjadi perubahan warna merah muda, lemah. Oke, jadi jangan sampai warnanya terlalu merah atau terlalu tua. Oke, teman-teman, ini sudah hampir berubah warnanya. Oke, teman-teman, proses titrasi sudah selesai. Bisa dilihat terjadi perubahan warna merah muda lemah atau ungu muda. Setelah selesai proses titrasi, yang terakhir yaitu menentukan berapa banyak reagen cair yang keluar dengan melihat skala pada buret. Kembali lagi, karena reagen yang digunakan itu tidak berwarna, maka meniskus bawah yang kita lihat 5,1. Oke, dari yang terbaca di skala buret itu adalah 5,1 mili. Demikian tadi, teman-teman, bagaimana cara penggunaan buret yang baik dan benar dalam proses titrasi. Semoga ini dapat menambah wawasan dan ilmu teman-teman semua. Salah hilapnya dari kami mohon dimaafkan. Satu hal lagi, jangan lupa di subscribe channel di bawah ini.